Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Evan Azaid. Kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya ada 4 hal pengajuan KUR kita di bank ditolak. Apa saja 4 hal tersebut? Buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dan baru jumpa dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar dapat update terbaru dari video-video saya, dimana video-video ini tentang membahas tentang pengajuan pinjaman di perbankan atau masalah-masalah lain di bank. Oke, kita lanjut saja pembahasannya. Apa saja 4 hal tersebut yang pengajuan pinjaman KUR kita ditolak oleh bank? Pertama ialah BI checking. BI checking ini terkadang ada sebagian dari teman-teman kita yang masih kurang paham. Kadang-kadang di mana dia mengajukan pinjaman masih terbaca BI checkingnya, padahal sudah lunas. Saya kan sudah lunas, tapi kok masih terbaca BI checking saya? Terkadang kekeliruan kita di situ. Sebenarnya saya ambil contoh seperti ini. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah mengajukan pinjaman di tempat lain. Saya ambil contohnya saja. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah kredit motor, contoh lah di kredit motor. Jadi anggaplah kredit motornya di awal tahun 2020 kemarin, Januari tahun 2020 kemarin teman-teman ngambil motor nih dalam jangka waktu setahun. Jadi di pertengahan tahun 2020, anggaplah kita ambil dari bulan Agustus, September, Oktobernya teman-teman macet. 3 bulan berturut-turut macet. Agustus, September, Oktober macet. Mungkin karena hal-hal tertentu mungkin teman-teman macet di situ. Nah, di situ kan otomatis kan dah dihitung telat tuh macet. Dah tercatat tuh di OJK bahwa ada kejelekan di situ. Nah, pas di November Desembernya teman-teman lunasin tuh semua utang-utang sampai denda-dendanya sudah dilunasin. Oke, sudah clear, sudah lunas, dan teman-teman udah dapat surat lunas nih dari leasingnya. Nah, Desember tahun 2020 teman-teman sudah melunasinya dan teman-teman sudah dapat surat lunas dari leasingnya. Nah, terus dimana pas berikutnya teman-teman mau mengajukan pinjaman nih ke bank, dan ada usaha mengajukan pinjaman di bank, mengajukan KUR, tiba-tiba bank menolak karena ada kejelekan BI checking tadi. Jadi kita kaget dong, saya kan sudah lunas, kenapa saya masih jelek BI checking saya? Nah, di situ kekeliruan kita. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi sebenarnya itu BI checking tadi itu yang kejelekan tadi itu di Agustus, September, Oktober tadi itu tidak bisa dihapus. Dia akan terhapus dengan sendirinya dalam waktu setahun dengan hitungan waktu mundur. Misalnya teman-teman sudah lunas di Desember, jadi udah masuk tahun baru di Januari, nanti Januari itu dia yang telat tadi dia mundur, masuk lagi ke Februari, dia mundur lagi, masuk bulan berikutnya mundur lagi, sampai dah setahun dia akan hilang itu BI checking, baru bersih. Dia kalau untuk dihapus tidak bisa, jadi dia akan hilang sendirinya dalam waktu setahun. Kalau seandainya teman-teman masih kurang paham tentang BI checking ini, insya Allah nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang BI checking ini, bagaimana cara penyelesaiannya. Nanti saya bahas di video selanjutnya, karena saya bahas sekarang takutnya kepanjangan video ini. Itu yang pertama, pengajuan KUR kita ditolak oleh bank, BI checking tadi. Yang kedua, kredit fiktif. Apa itu kredit fiktif? Kredit fiktif ini misalnya kayak teman-teman nih dimintain tolong sama saudara, adik, abang, atau kayak teman-teman lainnya mau mengajukan pinjaman di tempat lain atau kayak mau kredit barang.
di mengataskan nama kita. Nah, jadi namanya juga kan, nama rezeki ini kan pasang surut, dimana nanti satu saat kalau kita membutuhkan ya kita nggak bisa, kita membutuhkan yang mengajukan pinjaman ke bank, nanti kita nggak bisa karena nama kita sudah dipakai sama abang atau saudara-saudara kita. Jadi saran saya, kalau seandainya ada adik, abang, saudara minta bantu mengajukan pinjaman di tempat lain mengataskan nama kita, lebih baik nggak usah, karena kan suatu saat nanti kita butuh, kita nggak bisa ngajuin pinjaman karena nama kita sudah dipakai. Nah, itu yang kedua, kredit fiktif. Yang ketiga, alasan pengajuan KUR kita ditolak oleh bank, yaitu status kita masih menyandang PNS, polisi, atau TNI, walaupun punya usaha. Nah, tapi kalau seandainya menggunakan nama istri atau suaminya yang tidak status PNS, itu bisa. Jadi untuk saat ini kalau mengajukan pinjaman KUR, kalau masih menyandang status PNS, TNI, Polri itu belum bisa, walaupun punya usaha, tapi pakai nama pasangannya bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat, alasan pengajuan KUR tadi ditolak oleh bank, itu kita masih punya kredit yang aktif. Kadang-kadang kita kan ya kayak contoh kecil aja lah, mungkin kita pernah nyicil HP, kredit HP, ngambil barang elektronik lainnya lewat ya leasing gitu kan, ada juga tuh kayak kredit barang HP itu terdaftar di OJK. Kayak kredit ya HP gitu biasanya kan terdaftar di OJK. Itu kalau namanya kita kredit yang sudah terdaftar di OJK, itu di mana-mana nama kita akan online, akan tercatat, akan terbaca oleh sistem bahwa kita punya utang di tempat lain. Jadi karena untuk pengajuan pinjaman KUR ini kan kita nggak boleh punya utang piutang di tempat lain. Itu alasan keempat, itu ialah kredit masih aktif. Baiklah teman-teman, itulah 4 hal pengajuan KUR kita ditolak oleh bank. Semoga teman-teman semua memahami penjelasan saya dan semoga juga bermanfaat video ini buat teman-teman semuanya. Oh ya, buat teman-teman juga yang sudah mensubscribe channel saya dan dah banyak komentar yang sudah berkomentar di video-video saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat-sehat selalu, mendapatkan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.